Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Desvita Fitriana. Untuk memenuhi tugas perilaku organisasi, saya akan membuat video terkait dengan UTS yang telah dilakukan dalam matkul perilaku organisasi. Soal pertama, di sini ada organisasi secara harfiah adalah sebuah alat bantu yang sengaja diciptakan manusia untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan. Jelaskan bagaimana hubungan antar organisasi dengan manusia dan manajemen, dan mengapa manusia membutuhkan organisasi. Jawabannya adalah organisasi manusia dan manajemen memiliki hubungan erat dan saling bergantung dalam mencapai tujuan bersama. Organisasi adalah alat bantu yang dibentuk oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan. Hubungan antara organisasi, manusia, dan manajemen adalah hubungan simbiosis, artinya saling menguntungkan, di mana manusia menciptakan dan memanfaatkan organisasi dan manajemen untuk mencapai tujuan kolektif yang memenuhi kebutuhan personal maupun masyarakat. Yang kedua, ini ada problem solving. Dalam memecahkan persoalan tim, pada suatu perusahaan, setiap karyawan atau staf dapat berbagi ide atau memberikan saran atau masukan tentang bagaimana proses bekerja dan metode bisa ditingkatkan yang menyangkut semua aspek manajemen dalam perusahaan. Pada problem solving teams, dituntut tingkat kemandirian anggota timnya cukup tinggi. Jika masalah terselesaikan, maka anggota satu dengan anggota lain sudah tidak ada hubungan karena tuntas mengerjakan tugas tim. Perilaku individu akan sangat mempengaruhi terhadap perilaku organisasi. Semakin baik, perilaku individu akan semakin positif dalam memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi organisasi dalam perusahaan. Maka, anggota tersebut akan semakin baik posisinya untuk bisa diorbitkan atau dipromosikan dalam perusahaan. Permasalahan hadir dalam perusahaan, bisa lahir dari perilaku individu, kelompok maupun organisasi yang sifatnya internal. Sedangkan permasalahan eksternal bersumber dari luar lingkungan perusahaan, seperti masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Nah, menyikapi problem perusahaan tersebut dituntut semua tim dalam perusahaan diberdayakan untuk meningkatkan produktivitas dan nama baik perusahaan dalam kancah persaingan bisnis yang makin kompetitif. Dalam penyelesaian masalah ini, bagaimana tim di dalam perusahaan tersebut harus bertindak? Jawabannya, dalam menyelesaikan masalah di perusahaan, tim harus bertindak secara terstruktur dengan pendekatan kolaboratif untuk memastikan solusi yang efektif. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh tim perusahaan diantaranya yang pertama, identifikasi masalah dengan jelas. Lalu yang kedua, membangun tim diverse dan inklusif. Yang ketiga, gunakan teknik pemecahan masalah terstruktur. Yang keempat, brainstorming dan evaluasi solusi. Yang kelima, kolaborasi dan komunikasi yang efektif. Yang keenam, pemantauan dan evaluasi solusi. Muncullah problem pertama. Bagaimana perilaku tim mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat terhadap perusahaan dari berbagai pengaruh global terhadap posisi dan tujuan perusahaan, di mana konsep perusahaan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Nah, jawabannya adalah organisasi tetap relevan dan kompetitif di pasar global yang terus berubah. Hal-hal yang harus dilakukan oleh tim agar dapat memberikan kontribusi diantaranya yang pertama, peningkatan kolaborasi dan efektivitas tim. Yang kedua, adaptasi terhadap keanekaragaman dan kompleksitas global. Dan yang terakhir, pembangunan budaya organisasi yang kuat. Problem kedua, bagaimana perusahaan membentuk wadah sebagai salah satu bentuk kelompok dalam organisasi yang bisa mengatakan internal perusahaan, sebutkan esensi yang terkandung dalam wadah organisasi tersebut.
jelaskan dan berikan contohnya. Nah, jawabannya adalah wadah biasanya berupa kelompok kerja, tim lintas fungsi, atau unit khusus yang memiliki tugas tertentu dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Beberapa esensi yang terkandung dalam pembentukan wadah organisasi meliputi yang pertama, peningkatan komunikasi terbuka. Yang kedua, peningkatkan kolaborasi. Yang ketiga, manajemen konflik. Dan yang keempat, fokus pada tujuan bersama. Problem ketiga, bagaimana menciptakan iklim dan mempertahankan budaya organisasi yang ideal dalam suatu perusahaan? Apakah perlu membangun struktur yang baru sebagai upaya mengembangkan iklim perusahaan dalam mengikuti perkembangan zaman? Dan berikan contoh, jelaskan. Menciptakan iklim dan mempertahankan budaya organisasi yang ideal dalam suatu perusahaan memerlukan pendekatan yang strategis, mengintegrasikan nilai-nilai perusahaan, kepemimpinan, serta adaptasi terhadap perubahan zaman. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama, membangun nilai inti yang kuat, kepemimpinan yang inspiratif, penyesuaian struktur organisasi, penerapan kebijakan adaptif, dan yang kelima, pemantauan dan evaluasi budaya. Anda bekerja di perusahaan multinasional yang mempunyai cabang di beberapa negara. Perusahaan Anda bergerak di bidang manufaktur, dan perusahaan juga memasarkan produk tersebut. Buatlah struktur organisasi perusahaan. Di sini saya sudah membuat strukturnya, yang mana di sini ada kepala perusahaannya, lalu ada sekretaris utama yang membawahi beberapa biro-biro atau divisi, bisa jadi itu baik dari perencanaan dan keuangan, organisasi sumber daya manusia, terus kerjasama humas, dan ada biro umum. Nah, ada pun yang langsung terjun seperti pemasaran, administratif, dan lainnya. Next, soal keempat itu ada Anda seorang manajer di perusahaan ternama di pekerjaan yang begitu luas dan kompleks. Menurut Anda, masih perlukah Anda memahami sikap karyawan Anda? Dan bagaimana cara Anda memotivasi karyawan dan menjelaskan pemahaman tentang peran motivasi dalam sebuah organisasi? Sebagai manajemen perusahaan yang luas dan kompleks itu, memahami sikap karyawan adalah hal yang sangat penting. Menurut Robbins dan Judge, pada tahun 2017, sikap karyawan mencerminkan keyakinan, perasaan, dan evaluasi terhadap pekerjaan mereka, yang dapat mempengaruhi produktivitas dan kepuasan pekerja. Memahami sikap karyawan memungkinkan manajer untuk mengidentifikasi kebutuhan, tantangan, dan aspirasi karyawan, yang dapat membantu meningkatkan keterlibatan, produktivitas, kepuasan kerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.